underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan aturan pembatasan medsos bagi anak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini mestinya sekarang semua sudah mulai sadar ya, bahwa medsos itu sangat tidak baik untuk anak-anak. Jadi kalau kita lihat medsos itu, anak-anak itu kalau mainan medsos itu sudah tidak bisa diganggu lagi. Jadi medsos di sini nggak cuman mainnya dengan TikTok atau main dengan Facebook atau main dengan IG ya, tapi juga termasuk di dalamnya itu nonton YouTube. Jadi istilah yang betul sebetulnya bukan main medsos, tetapi anak-anak itu harus dibatasi, harus sampai umur berapa baru boleh pegang handphone. Ya, jadi nggak cuma medsos doang. Ya, sekarang banyak negara-negara yang sudah melarang ya. 7 negara kalau nggak salah ya. Antara lain kan ada Australia, ada Belanda, ada Norwegia, ada Perancis ya. Itu sudah mulai melarang. Nah, Indonesia kalau cepat-cepat sadar ini ya cepat-cepat segera diumumkan. Masalahnya bagaimana cara membatasinya itu. Kalau orang tuanya di rumah tetap membiarkan anaknya mainan handphone, karena kalau nggak mainan handphone susah makan, misalnya ya, yuk susah diajak ngomong, terus bisa nangis-nangis seperti itu. Jadi orang tuanya nggak tegas sehingga masih boleh main. Nah, itu bisa membahayakan. Kira-kira bahayanya untuk anak-anak yang terlalu banyak bermedsos bagaimana Om Bob? Ya, kalau kita orang dewasa ini kan seneng ya. Relatif tidak ada bahayanya kalau orang dewasa. Karena kalau kita melihat handphone tadi itu atau medsos, itu orang yang dulu malas baca koran, sekarang menjadi suka lihat medsos. Ya, karena di sana beritanya pendek-pendek ya, ngerti sedikit-sedikit, itu bagi sosialita kita. Kalau kepengin bergaul kan begitu, asal ngerti sedikit ya udah cukup. Jadi bahan pembicaraannya ada dan kelihatannya memang orangnya ini gaul hebat gitu kan. Nah, tapi untuk anak-anak itu bahaya. Sebetulnya untuk orang dewasa juga kalau yang tidak sadar ya bahaya, karena begini. Kita ambil contoh misalnya TikTok. TikTok atau IG dah ya. Itu kan didukung oleh big data ya, yang mencatat algoritmanya kita. Jadi ceritanya begini. Kalau kita melihat sesuatu di medsos atau di gadget kita, maka big data itu, kalau kita lihat TikTok ya big datanya TikTok. Kalau kita lihat IG yaitu big datanya IG. Itu langsung mencatat kebiasaan you itu apa. Apa yang you suka. Kalau you suka lihat orang masak, tercatat you bahwa si A si B tadi itu sukanya lihat masak. Kalau suka nonton film horor, ya dia juga tahu, oh ini anak ini suka film horor. Nah, itu dikumpulin jadi satu, sehingga sewaktu-waktu pada saat you lihat, you punya medsos tadi itu, muncullah orang masak. Jadi kamu lihat lagi. Muncullah cerita horor, nah, you lihat lagi. Jadi selama orang-orang tersebut tidak sadar bahwa dia sudah membatasi diri untuk mengetahui masalah yang lain. Ya, karena kamu sukanya itu cuman masak-masak. Sukanya itu cuman orang yang sedih-sedih. Misalnya ya kan ya, you dicokolin terus sama big datanya medsos tadi itu untuk hanya melihat itu. Dan you memang seneng kan? Lihat orang yang sedih-sedih, you seneng. Ya, yang dilihat itu terus. Yang sedih anak kecil, yang sedih anak besar, yang sedih orang tua, yang sedih pasangan, pokoknya sedih-sedih semua tuh dikasih you untuk dilihat terus. Jadi akhirnya you kuper.
Ya nggak ngerti apa-apa, ngertinya cuma sedih-sedih itu, ngertinya cuma horor-horor, tidak ngerti urusan yang lain. Lah ini jeleknya kalau kita sudah kecanduan. Ya. Dan medsosnya juga pinter, karena you suka lihat masak-memasak, kamu pasti dapat iklan. Iklannya itu apa? Bumbu masak, itu alat-alat dapur, macam-macam. Jadi otomatis you dijejeli itu, dan medsosnya itu mendapat bayaran dari alat-alat tadi itu yang beriklan. Ya, jadi nggak sengaja kita tuh memanggil iklan yang kita suka. Nah, you lihat kan? Nah, itu yang bahaya. Dan gilanya, di Indonesia itu orang yang melihat gadget itu sekarang sudah termasuk nomor 2 di dunia loh. Jadi orang-orang Indonesia secara rata-rata ya, untuk mainan gadget itu sehari, namanya screen time, itu sehari 5-6 jam. Bangun tidur lihat dulu, mau mandi lihat dulu, mau ke kamar kecil lihat dulu, ya setelah itu menunggu angkutan atau menjemput jemputan lihat dulu, begitu. Nah ini terus terang membuat anak-anak kita, masyarakat kita tidak produktif di dalam hal yang lain. Produktifnya cuman lihat-lihat seperti itu. Lah ini sungguh membahayakan. Ya jadi sebetulnya di samping melarang, itu juga orang tua itu diberitahu bahwa jeleknya nonton medsos itu apa, mainan HP itu apa jeleknya, supaya apa yang dilarang oleh pemerintah itu bisa. Paling sedikit mulailah sekarang di sekolahan. Kalau sekolahan SD sampai SMP lah ya, paling sedikit ya. SMA masih dipertimbangkan. SD SMP itu harusnya di sekolah pada saat masuk kelas itu tidak boleh bawa handphone. Itu pertama kali. Ya, handphone harus diamankan di ruang kelas atau di ruang guru. Ya, kalau pulang baru boleh diambil. Itu paling sedikit harus dilakukan seperti itu dulu, agar anak-anak kita itu tidak terlanjur lihat handphone terus-terusan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.